Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang pengertian syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Dunia tasawuf sangatlah menarik untuk kita jelajahi. Karena itu adalah jalan untuk mengetahui hakikat kehidupan, dengan dasar ilmu syariah yang matang kemudian dituntun oleh mursyid menuju pembersihan batiniyah yang berakhir dengan hadirnya Allah dalam hati. Oleh karena itu dalam dunia tasawuf penting bagi kita untuk tahu dan memahami apa itu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Seorang yang memilih jalan tasawuf haruslah memenuhi kriteria tertentu sehingga nantinya tidak keliru pemahamannya mengenai agama. Orang yang mengikuti jalan tasawuf disebut sebagai sufi. Para ulama salaf tidak keberatan atas keberadaan tasawuf, tarekat terorganisir dengan syarat tidak ada hal-hal yang berlawanan dengan 4 sumber syariah yaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Imam Nawawi dalam Al-Maqasid fi Bayan Al-Aqaid wa Usyul Al-Ahkam, halaman 92, menjelaskan soal ini. Artinya, pokok agama ada 4, Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas yang muktabar. Adapun sesuatu yang berlawanan dengan sumber yang 4 ini maka bid'ah, yang sesat, dan pelakunya adalah mubtadi, ahli bid'ah, yang harus dijauhi. Dituntut untuk meyakini ulama yang mengerti dan mengamalkan ilmunya dan komitmen pada aturan syariah dan bersama kalangan orang soleh. Adapun orang yang rusak akalnya atau gila, seperti orang yang jazab, maka kami serahkan tingkah mereka pada Allah serta wajib mengingkari pada yang terjadi pada mereka yang berlawanan dengan zahirnya perkara guna menjaga aturan syariah. Sebelum membahas alangkah bijaknya kita tahu apa itu tasawuf, mulai dari penjelasan tentang pengertian syariat, karena ia sebagai dasar beragama, sebab seorang sufi tidak akan meninggalkan syariah. Syariah adalah sisi praktis dari ibadah dan muamalah dan perkara-perkara ubudiyah, tempatnya adalah anggota luar dari tubuh. Adapun orang yang mengkaji dan membahas keilmuan ini disebut fuqaha atau ahli fikih. Tarekat adalah kesungguhan hati, mujahadah al-nafas, dan meningkatkan kualitas karakter hati yang kurang menuju kesempurnaan dan naik dalam posisi kesempurnaan dengan sebab ditemani oleh para mursyid. Tarekat adalah jembatan yang menjadi perantara dari syariah menuju hakikat. Lihat, As-Sayyid, Takrifat, halaman 94. Di Indonesia sendiri banyak sekali aliran thoriqoh dalam kalangan Nahdlatul Ulama. Terdapat suatu organisasi yang menangani khusus thoriqoh yang bertujuan sebagai wadah dari berbagai thoriqoh yang mutabarah yang biasa dikenal dengan nama Jatman yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Hakikat adalah suatu keadaan ruhaniyah seseorang yang sudah berusaha untuk membersihkan diri, dengan kezuhudan dan sudah mencapai derajat kesucian batin yang bersih, terbebas dari penyakit-penyakit hati. Makrifat adalah makom tertinggi di kalangan penganut thoriqoh. Menurut kalangan sufi, makrifat adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai makrifat, berupa ilmu, rahasia, asrar, dan lataif, kelembutan. Orang yang telah mencapai makam makrifat ini biasanya terdapat karomah dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, pada dirinya terdapat kasih sayang yang melimpah. Tidak mudah untuk mencapai derajat ini, hanya orang-orang pilihan saja yang dapat mencapainya, seperti para wali. Dalam kitabnya Al-Tabakat Al-Kubra, Syekh Abde Al-Wahhab Al-Sarani mendefinisikan sufisme sebagai berikut, jalan para sufi dibangun dari Quran dan Sunnah, dan didasarkan pada cara hidup berdasarkan moral para nabi dan yang tersucikan. Tidak bisa disalahkan, kecuali apabila melanggar pernyataan eksplisit dari Quran, Sunnah, atau Ijma'. Jadi orang yang dalam perilakunya sehari-hari jauh dari syariat tidak diperkenankan untuk mengikuti thoriqoh. Seperti halnya bersekolah yang harus menyelesaikan kelas 1 terlebih dahulu untuk berada di kelas 2, dan juga seterusnya. Demikianlah pengertian syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Wallahualam bisawab, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.